tunggu-tunggu bertahun-tahun. Keluarga Tresnojoyo bukan keluarga biasa. Mereka punya kekuasaan cukup untuk mendapatkan apapun, bahkan sesuatu yang seharusnya tidak bisa dibeli. Gue tumbuh di lingkungan yang berkecukupan, bahkan berlimpah kasih sayang, kemanjaan, keharmonisan yang berlebih. Bahkan mama gue diperlakukan jauh berbeda dari sebelumnya. Sejak umur 5 tahun, gue dan sepupu-sepupu gue udah diajarkan hal yang seharusnya belum diajarkan. Politik, hukum, kekuasaan. Buku-buku tebal selalu ada di depan gue. Bukankah anak 5 tahun itu baru belajar cara makan dengan benar? Ya, itu berbeda dengan keluarga gue. Gue belajar cara mengendalikan dunia dari usia 5 tahun. Tapi IQ gue termasuk berbeda. Gue selalu lebih tajam, lebih cepat dari yang lain. Call divine, an aria cast on threads of time. The harps of strum, the timpanis roll. Gue waktu itu masih sangat terasa sempurna, tapi semuanya berubah di hari itu. Mama mana? Kenapa mama gak ikut? Kalau sebuah kekuasaan kehilangan kendali, apa yang harusnya Mencari cara dilakukan? untuk mengambilnya kembali. Dan sejak malam itu hidup gue gak pernah sama lagi. Gue tinggal di Australia, tapi penuh dengan ketidaktahuan. Rambut biru depan gue itu, iya, dia mamah gue. Tapi dia ada di rumah sakit jiwa. Aneh kan? Tapi nyata. Lima tahun telah berlalu, gue sekarang berumur 16 tahun. Gue udah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi sayangnya, rasanya dunia cuma berhenti waktu itu. Gue gak nyangka. Padahal keluarga gue keluarga yang gak pernah terbayang bakal jatuh. Gue gak tahu kabar keluarga gue, bahkan sepupu gue. Dan pada akhirnya gue sadar. Selama ini gue ini lagi disiapin untuk sesuatu. Dan sekarang waktunya. Papa gue nyuruh gue ke Indonesia, jalanin misi, mengubah identitas menjadi orang lain. Polos, ceroboh, bodoh. Itu yang harus gue jadiin topeng. Tapi mungkin gue harus lebih pintar dari bokap gue. Harusnya mereka sadar, semua yang mereka inginkan udah terpenuhi. Gue lahir, gue hidup, tapi dunia seakan-akan tutup mata kalau tempat ini pernah jadi tempat terindah di hidup gue sampai sekarang. Akhirnya kamu datang juga. Lihat Elsa, dia yang akan menjadi orang tua palsu kamu. Kamu akan menjadi Ella, gadis ceroboh manis. Cukup Pak, Papa udah nuntut aku berkali-kali. Dan sekarang saatnya aku nanya, untuk apa aku ngelakuin kayak gitu? Kenapa aku harus jadi orang lain?
Belum saatnya kamu tahu. Mungkin suatu saat nanti waktu yang akan nunjukin semuanya. Tapi ini nggak fair dong, Pak, buat aku, Pak. Aku cuma disuruh ke Indonesia untuk menjadi seorang Ella. Pertanyaannya gini, kenapa nggak papa aja yang menjadi orang tuaku? Kenapa harus dia? Cukup Elsa. Udah papa peringatin, kamu bakal tahu suatu saat nanti. Tapi nggak sekarang. Tugas kamu cuma satu, deketin seseorang yang ada di sekolah. Bukan dengan Elsa, tapi dengan Ella. Gini, harusnya itu kamu mikir, ini tuh kesempatan emas. Kenapa? Karena papa berani nyuruh kamu untuk sekarang. Itu tandanya apa? Rahasia itu sedang dibuka lebar-lebar. Elsa yang papa kenal itu nggak ceroboh. Elsa yang papa kenal itu nggak bodoh. Harusnya kamu mikir dong Elsa. Kamu ini cantik loh. Gak mungkin gak ada cowok yang tertarik sama kamu. Harusnya gue gak gegabah. Bener kata papa. Itu tandanya papa lagi ngebuka sesuatu yang harusnya gue tahu dari dulu. Mungkin aja dengan ini gue bisa tahu semuanya. Mulai dari mama, nenek, semua keluarga gue kenapa bisa menghilang. Pertanyaannya cuma satu. Kenapa gue harus jadi Ellie? Kenapa gue gak menjadi diri gue sendiri? Maaf ya, ibu nyelonong masuk. Makanannya udah siap, ayo makan malam dulu. Apa kamu tahu semuanya? Maaf, saya juga tidak tahu menahu soal ini. Saya melakukan ini juga karena untuk membayar hutang. Ini perlengkapan sekolah kamu ya. Tadi papa kamu ngirim ini. Fine, aku harus jadi Ella. Tapi kenapa harus jadi cupu? Aku ini jadi Ella, bukan jadi cupu. Ngotak sedikit kenapa sih? Maaf ya Elsa, tapi ini papa kamu yang nyuruh saya untuk memberikan ini kepada kamu. Kalau gitu saya tunggu di luar ya. Semangat siap-siapnya. Ih, sebenarnya males banget aku pakai kayak gini. Ini mah namanya cosplay jadi cupu. Emang bener-bener siapa sih Ella ini? Oke, tenang Elsa. Demi bisa tahu semuanya. Oke, fine, gue lakuin. Wow, kamu menjiwai sekali menjadi Ella. Sudah, ayo berangkat. Setelah saya lihat nilai Ella, dia cukup pintar. Oke lah, dia diterima di sini. Siapa yang harus aku deketin, Pak? Oke, mungkin ini saatnya. Halo kamu. Kenalin, nama gue Mia. Lo murid baru di sini ya? Mau nggak gue ajak kenalan sama yang lain? Iya. Gue punya teman lagi satu, cuma dia nggak berangkat karena sakit. Lo kelas 10 ya?
Berarti sama dong kayak gue. Murid baru kah? Iya nih, baru masuk tadi. Ya elah, yang menarik dikit kenapa? Ini ya Kak Evan, tadi aku kan bawa 500.000. Yang 400.000 buat Kak Evan aja buat jajan. Gak apa-apa, aku mah nanti bisa minta lagi. Iya nih, aku juga punya 200.000 aja tapi ya, karena yang 50.000 buat jajan. Oke, gue terima duitnya. Sini. Gini dong, ngasih tuh jangan Enggak dong Kak, aku tanggung-tanggung. mah nanti bisa minta lagi. Iyalah, sama kakak kan Papa. ganteng banget tau. Ih, mau jalan dong Next sama time kakak ya, dong. gue masih sibuk nih. Pinter dikit kan nyari cowok, masa cowok modelan kayak gitu mau? Lo nyindir kita? Siapa lo? Murid baru? Gak usah songong deh. Memangnya kenapa sih kalau gue murid baru? Lo di sini juga belum ada setahun. BTW kan gue ngomong kenyataan. Lo ini dibodohin. Emang bener orang bodoh itu jodohin sama orang bodoh. Yang cowok morotin, yang cewek mauin aja. Baru kali ini gue nemu cowok yang gak modal. Apa maksud lu ngomongin gue gak modal? Atau lo juga suka sama gue, tapi lo gak punya duit ngasih ke gue. Jadinya lo ngejelekin gue deh. Sosokan secantik biar gue suka sama lo gitu. Hah? Tapi sayangnya, gue baru ngeliat lo aja udah gak suka. Penampilan lo aja kayak gitu, ngaca deh. Tahu lo ganggu aja, lo udah baru masuk ya. Duit-duit kita juga, kenapa lo yang sewot? Tenang cantik, lo mau gue temenin, gratis. Jangan ngarep ya, gue gak bakalan suka sama lo. Cewek kayak lo itu. Si Anjrit, sosokan banget nih bocah cowok. Baru masuk juga belagu kali. Biasanya baru masuk juga belagu banget Anjrit. Ini mah dilirik aja udah kalah cantik, kalah kaya juga. Aduh, sosokan banget nih cupu. Minimal itu kalau misal nggak cantik tuh kaya, baru bisa ngomongin orang. Hello guys, gue balik lagi. Kemarin gue habis dibeliin tas branded dari luar negeri sama bokap gue. Harganya tuh mahal banget loh. Dan lihat nih gue nih, cantik kan? Gue kemarin itu habis beli parfum dan juga skincare dari luar negeri loh. Lihat nih, putih banget kan? Apalagi mata gue, sangat menyala bukan? Tapi sayangnya yang kalian banggain itu gue juga punya. Gue cantik kok, gue juga kaya. Tapi kalian gak sepinter gue. Harusnya kalian tuh bangga sama gue. Gak perlu kalian banggain, semua itu kita juga udah tahu. Emang dikira kita gak punya kuping apa? Gak usah terlalu bangga deh. Semuanya tuh gak bakal dibawa mati, say. Tahu tuh, makanya dong jangan terlalu dibanggain. Kita ini dari tanah dan juga akan kembali menjadi tanah. Santai aja deh. Setidaknya kami menikmati apa yang telah Tuhan berikan.
diberikan itu kita syukurin aja. Dan juga ingat, kalau kita nggak dibanggain, bukan. Lo duduk di sini lama nggak? Duh, haus banget lagi. Pesenin gue minuman dong. Tenang aja, ntar gue bayar. Maaf kak, di sini ada nggak yang namanya Evan? Oh, biasanya dia tuh ada di ruang musik. Kamu cari aja di sana. Hah, mana sih dia? Katanya ada di sini. Nyari siapa deh kesini dek? Evan. Oh, dia mah biasanya ada di belakang sekolah. Tapi kalau nggak ada, coba aja cari di kantin. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ih, kemana sih dia? Udah gue cari dari tadi nggak ketemu-ketemu. Emang bener-bener dia, awas sih sampai ketemu. Ah, capek-capek gue kesini nggak ada jadi orangnya. Di sini siapa yang namanya Evan? Gue Evan. Anjrit, ini beneran dia Evan. Oh my god. Gimana, Cok? Gue bisa malu ini. Enggak. Gue harus bisa nyelamatin harga diri gue sendiri. Lo sini ikut gue. Siapa sih nama lo? Bukannya lo tadi ngomongnya Evan. Yang bener tuh kalau ngasih nama. Lah, sejak kapan Azza kenal sama dia? Apaan sih anjir si cewek itu? Udah teriak-teriak salah orang lagi. Oh my god, Pa. Pa, nggak bisa, Pa. Dia orangnya. Aku tadi udah ketemu sama dia, Pa. Tapi, please, Pa. Tadi aku habis ribut, Pa, sama dia, Pa. Nggak mungkin kan sekarang aku deketin dia. Harga diri aku bisa jatuh. Jadi kamu udah ketemu sama dia? Bagus deh. Gimana menurut kamu? Bisa kan kamu deketin? Papa cuma kasih kamu waktu 2 minggu ya. Kalau sampai 2 minggu kamu gak berhasil, awas kamu. Pa, dibilangin aku tadi habis ribut sama dia, Pa. Nggak mungkin aku deketin dia. Gimana Papa ini mau ngomong, Pa? Emang Papa mau harga diri anak Papa ini hancur? Lagian, ini tuh first time aku, Pa. Aku nggak pernah deketin cowok. Bahkan ini pertama kali aku sekolah. Sekali lagi loh, Elsa, Pa. kamu nurut sama papa. Makanya dibilangin tuh jangan ribut, jangan cari ribut. Kamu ini baru pertama kali sekolah udah cari ribut aja. Salah kamu sendiri lah. Sini ikut gua. Mau apa ini? Kenapa dia bisa sedekat ini sama gue? Gue baru pertama kali deket sama cowok. Bahkan Sorry gue lancang, tadi ada guru, gue gak mau ketahuan. Gue mau ke kelas dulu. Apa lo tahu jalan ke kelas? nggak tahu. Ya udah, ayo ikut gue. Oke, materi kali ini tentang politik ya. Silahkan kalian kerjakan link yang udah saya kirimkan di grup. Anjrit, mereka ini seriusan ini pelajarannya? Ini mah pelajaran gue waktu gue masih kecil. Hah? Seriusan mereka SMA baru belajar kayak gini? Tenang Elsa, tenang. Lo sekarang itu bukan Elsa. Lo ini Ella. Gue gak bakal jawab ini dengan benar. Gue akan sengaja salahin semua soal ini. Tapi rasanya sayang banget ya. Di saat semua orang menjadi diri mereka sendiri, gue harus jadi orang lain. Katanya kelahiran gue itu ditunggu-tunggu.
Tapi kenapa setelah gue lahir, malah semuanya hilang? Keluarga gue gak nyangka keluarga gue bisa sehancur itu. Mama di mana, Ma? Kenapa Mama ada di rumah sakit jiwa? Elsa di sini, Ma. Sekarang Elsa... Mama tenang aja, Elsa bukan orang yang menyerah. Mungkin aja dengan ini Elsa bisa ketemu sama Mama lagi. Mama tunggu Elsa ya. Lo kenal sama cewek baru itu? Enggak, gue nggak kenal sama sekali sama dia. Gue juga nggak tahu tiba-tiba dia bawa gue. Tapi udahlah, lupain aja. Sekarang mending kita pulang. Apa sih maksudnya? Kalau dia nggak kenal, kenapa dia bawa aja? Apa dia bisa sama Eva?